Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Puncak arus mudik Nataru diprediksi pada tanggal 22 Desember 2023. Bawa narkotika di dalam termos, WNA asal India ditangkap. Senggolan mobil pemain bola asal Nigeria aniaya warga. Puncak arus mudik musim libur Natal dan Tahun Baru 2024 diprediksi Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Wilayah 8 Provinsi Banten akan terjadi pada tanggal 22 Desember 2023. BPTD Wilayah 8 Provinsi Banten akan terjadi pada tanggal 23 Desember 2023. Pada musim libur Natal dan Tahun Baru 2023 diperkirakan mengalami peningkatan penumpang yakni sekitar 15% atau sekitar 13.400 kendaraan yang menyeberang ke Pelabuhan Bakauni Lampung melalui Pelabuhan Merak Banten. Berdasarkan kapasitas dermaga di Pelabuhan Merak saat ini, dapat dipastikan tidak akan terjadi kepadatan lalu lintas hingga keluar area pelabuhan, namun pihak BPTD Banten akan tetap menyiapkan skenario rekayasa lalu lintas apabila hal tersebut terjadi. Kita prediksinya di tanggal 22 itu, 22 sore, kan orang sudah mulai libur 23 dan seperti itu. Jadi di sini skemanya ada 22, 23 ini puncak arus mudik 1 libur Natal, puncak arus baliknya itu kita prediksikan di 26, 27. Terus puncak arus mudik 2 yaitu libur Natal 2023 itu di 29, 30 dan puncak arus baliknya itu sekitar tanggal 1, tanggal 2 seperti itu. Sementara itu tercatat pada tanggal 20 Desember 2023 ada sekitar 30.000 penumpang dan sekitar 8.000 kendaraan yang menyeberang melalui Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauni Lampung. Ariel Maranus dan Rico Alfredo melaporkan dari kota Cilegon. Pengecekan kendaraan atau ramcek angkutan umum dilakukan petugas Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Banten di Terminal Pakupatan, Kota Serang. Dalam kegiatan ini, petugas memfokuskan pemeriksaan kondisi kendaraan bus antar kota antar provinsi atau AKAP. Beberapa bagian kendaraan yang diperiksa oleh petugas diantaranya kondisi ban, sistem pengereman, alat kemudi, hingga lampu kendaraan. Meski bus yang dilakukan pemeriksaan dalam kondisi baik, namun petugas menemukan satu bus mengalami pecah kaca bagian depan sopir. Selain kendaraan, para sopir juga dilakukan pemeriksaan oleh petugas medis. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan sopir sehat saat mengantarkan penumpang ke daerah tujuan. Pemeriksaan bus dilakukan untuk memastikan kesiapan armada dalam menghadapi lonjakan penumpang pada libur hari Natal dan Tahun Baru 2024. Yang laik jalan, sementara untuk 2 unit tersebut, 1 unit untuk bis Purnijaya tidak ditemukan suatu temuan, namun untuk bis NPM ditemukan kaca sebelah kanan terdapat keretakan. Info dari pengemudi tersebut dikarenakan ada pelemparan batu oleh seseorang. Diperkirakan puncak lonjakan penumpang pada libur Nataru di Terminal Pakupatan Serang akan terjadi pada tanggal 22 hingga 23 Desember. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Jalan Banten Utara dari Kota Serang menuju Cilegon dan Merak tengah dikebut pembangunannya. 2 jembatan sudah bisa dilalui dan tinggal 1 jembatan lagi yang dikebut pengerjaannya. Konstruksi rangka baja berukuran besar tengah dipasang dan disusun. Jalan Pantura ini menelan anggaran 67 miliar lebih dan ada 3 jembatan dengan panjang 1,7 meter dengan lebar 18 meter. Jalan ini rencananya akan selesai akhir Januari 2024 mendatang. Selain itu, Jalan Kasunyatan, Tonjong Baru untuk mengantisipasi kemacetan panjang di kawasan wisata Banten Lama seperti Kaibon, Keraton Surosowan, Vihara Avalokitesvara Peninggalan Sunan Gunung Jati dan Vihara tertua di Pulau Jawa.
Nantinya kendaraan besar dari arah Kabupaten Tangerang Utara menuju industri Bojonegara, Cilegon masuk ke jalan ini karena kendaraan berat tidak boleh lagi masuk kawasan wisata. Kalau dulu kalau mau ke Cilegon itu muter Pak, sekitar 6,5 kilo. Oh, melewati Banten Lama, Pabean. Ya. Nah, kalau sekarang? Kalau sekarang ada jalan baru yang arahnya ke Cilegon, Keramat, Kabupaten. Ini jalan baru sekitar 1,5 kilo. Oh, jadi lebih dekat sini. Lebih dekat, mempermudah Pak. Satu jembatan kini tengah dalam progres pembangunan. Jalan dari arah Kasemen dan Tonjong tinggal disatukan jika jembatan yang terakhir sudah jadi. Ya kalau setiap hari besar itu sangat macet. Macet itu panjang Pak, karena penziarah itu dari mana-mana kan datang ke arah jalan Masjid Agung Banten itu pasti macet Pak. Jadi perjalanan itu sering keganggu sama mobil-mobil gede, biasanya lewat situ juga yang arah dari Bojonegara. Itu biasanya lewat dari situ, Pak. Nah, setelah ini? Ya setelah ada jalan baru ini, alhamdulillah jalan pun nggak begitu macet lah, walaupun pas ada Ramean Banten di malam Jumat, hari Minggu itu alhamdulillah sudah tidak ada kemacetan lagi. Jalan baru ini memotong perjalanan 1,5 kilo kendaraan dari jalan yang biasanya menempuh 6 hingga 7 km. Namun pengerjaan jalan ini akan ada keterlambatan yang rencananya selesai akhir 2023, namun diperpanjang hingga Januari mendatang. Ini akses ruas baru Banten Lama Tonjong. Jadi pertama fungsinya nanti sebagai penghubung. Jadi ini nanti kendaraan-kendaraan besar yang nanti ke Bojonegara, ke daerah Keramat, dari daerah Banten Utara, ini tidak melewati lagi kawasan ini Banten Lama. Jadi kendaraan-kendaraan besar tidak mengganggu kawasan wisata Banten Lama. Nanti dilewatkan ke sini semua. Dan kemudian juga ini nanti akan jadi dukungan terhadap rencana PKW terminal nanti Banten Lama. Ini progresnya Pak, ini udah berapa lama? Ini sudah berjalan 4 bulan kita untuk pekerjaan yang tahun 2023. Saat ini progres sudah hampir mencapai 75%. Untuk masyarakat Banten yang hendak ke Cilegon dan Merak bisa melintasi jalan tersebut karena aksesnya kini bisa lebih cepat. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Abdul Hamid, warga India ditangkap petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang setelah dicurigai gerak-geriknya usai tiba di Terminal Kedatangan Internasional 2F Bandara Soekarno-Hatta. Setelah diinterogasi dan dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan narkotika yang disimpan di dalam termos yang dibawa pelaku. Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.962 gram tersebut disembunyikan di bagian dinding termos. Rencananya sabu-sabu akan diedarkan di Jabodetabek untuk memenuhi permintaan di saat tahun baru. Selain warga negara India, petugas Bea dan Cukai bersama Sat Narkoba Poresta Bandara Suta juga menangkap 2 warga negara Indonesia, yakni Fadel Abimanyu dan Erawan. 2 orang ini merupakan kurir narkotika jenis ganja yang biasa mengirim paket narkotika melalui jasa ekspedisi. Atas barang bawaan itu, karena kita temukan penumpang itu dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kita perdalam barang-barang yang dibawanya. Ternyata ditemukan di dalam barang bawaannya itu, yaitu bungkusan itu ternyata di dalamnya ada tremos, ya, dia membawa tremos. Memang nggak aneh ya, orang laki-laki membawa tremos kan itu ya. Dan tremos ternyata setelah kita bongkar, setelah kita lakukan pemeriksaan mendalam, ternyata di dalamnya ada, di rongganya itu berisi sabu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.